Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik atau sehat? Baik. Baik. Ada yang bisa ngantuk? Ada yang bisa ngantuk? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir tentang surat An-Nas, surat yang terakhir, surat ke-114. Pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas," katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. Dari ketiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dengan tiga sifatnya. Yang pertama Rabbun Nas, yang kedua Malikin Nas, dan yang ketiga Ilahin Nas. Pemelihara manusia, rajanya manusia, dan sesembahan manusia. Berlindung dari mana? Berlindung dari godaan syaitan yang merupakan sumber dari segala keburukan. Kemudian pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Di antara sifat syaitan yang paling berbahaya dan yang paling kuat pengaruhnya dan yang paling luas dampak kerusakannya yaitu waswasil khannas, yaitu bisikan setan yang bersembunyi. Karena bisikan inilah awal dari kehendak. Pada asalnya hati manusia itu dalam kondisi kosong dari keburukan. Kemudian setan membisik ke dalam hati manusia, maka terpetiklah maksiat di dalam hatinya. Kemudian setan menggambarkan maksiat ke dalam hati tersebut dan membangkitkan angan-angan kosong, lalu menjadikan hati bersyahwat. Kemudian setan menghiasinya dan mengindahkannya, lalu menjatuhkannya dalam hayalan-hayalan yang menjadikan jiwanya condong dan tertarik. Maka timbullah irodah. Apa itu irodah? Alfan, apa itu irodah? Irodah itu keinginan untuk bermaksiat. Kemudian ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi godaan setan itu sangat banyak dan bervariasi. Di antaranya dengan membisikkan keburukan di dalam hati manusia, mulai dari menggambarkan keburukan menjadi indah, menyemangati manusia untuk berbuat maksiat, menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi setan itu kalau tidak mengajak kita untuk keburukan, maka dia akan menghalang kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah godaan atau bisikan setan ke dalam hati manusia. Jadi setan ini sebenarnya pengecut. Dia cuma berani bisik-bisik. Dia tidak berani muncul di hadapan kita. So kalau nggak percaya, tengah malam bangun, buktikan kalau nggak percaya. Hilmi bangun mau tahajud, dibisik sama setan. Awas, hati-hati, di belakang pintu baju putih, rambut gondrong. Dia cuma berani bisik-bisik. Jadi langsung aja bilang, kalau berani muncul depan saya, jangan cuma bisik-bisik. Apakah dia muncul? Dia nggak akan muncul. Bagaimana kalau muncul? Lari. Jadi dia nggak akan muncul di Allah, dia nggak akan muncul karena dia tugasnya cuma membisik keburukan ke dalam dada manusia. Kemudian pada ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi godaan atau bisikan setan itu ada dari golongan jin dan manusia. Kalau jin itu cara godanya itu dia masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Kalau manusia dia menggodanya secara langsung. Contohnya, saya lagi sholat tiba-tiba datang si fulan di samping saya, langsung menggoda saya nggak sebut nama, pasti kalian tahu ya orangnya. Saya nggak sebut nama, pasti kalian tahu orangnya. Saya lagi sholat, kemudian dia datang di samping saya, langsung ketawa. Jadi jadi kita juga terganggu. Maka buruk. Kalau jin yang buruk disebut setan. Begitu juga manusia. Manusia ada yang baik, ada yang kalau yang buruk disebut setan. Itu yang maksud dengan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.